Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi Salam warahmatullahi bini'amatihi wabarakatuh. tatimmus shalihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ونشكر على ما أولنا من نعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum LDK Syahid UIN Jakarta Syarif Hidayatullah Muhammad Rashid Ridho, yang sama-sama kita hormati Ketua LDK Syahid Fakultas Dirasat Islam. Enggak apa-apa, cuma pakai background aja. Maaf kendala sinyal ya. Izin melanjutkan. Yang sama-sama kita hormati Ketua LDK Syahid Fakultas Dirasat Islamiyah Syauqi Mubarak, yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Kemah 2025 Muhammad Izzuddin Ramdhani, dan yang sama-sama kita hormati juga pemateri kita pada malam hari ini Bang Rodi Baskara Putra. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam, sehat, walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dan melaksanakan agenda kita pada malam hari ini. Salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat malam dan selamat datang para peserta batch kedua atau sesi kedua dari Kemah Kelas Media Sahabat Dakwah 2025 dengan tema From Basic to Iconic, Official Mission of Dakwah Vision. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu dan mensukseskan agenda kami, yakni kepada LDK Syahid Fakultas Usuluddin, LDK Syahid Fakultas Adab dan Humaniora, LDK Syahid Fakultas Sains dan Teknologi, Kelapa Muda Kreatif, Lidah Lebah Production House, DCC Al-Fatih Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan LDK Babul Hikmah Universitas Mataram. Baik, mari sama-sama kita buka agenda pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ramadan Habibur Rahim. Kepada Saudara Ramadan Habibur Rahim, dipersilahkan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yusbi'una ma anfaqu manna
لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih MC. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Terima kasih atas saudara Ramadan Habibur Rahim. Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Ikhwan Divisi Media LDK Syahid Fakultas Dirasat Islamiyah, Bang Fahrudin. Kepada Bang Fahrudin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum LDK Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saudara Muhammad Rashid Ridho, dan juga Ketua LDK Syahid Fakultas Dirasat Islamiyah, Saudara Muhammad Syauki Mubarak, dan juga pemateri kita pada malam hari ini, yakni Bang Rodi Baskara Putra, yang juga alhamdulillah telah bergabung bersama kita di Zoom malam hari ini, dan juga pastinya teman-teman peserta kemah kelas media Sahabat Dakwah 2025 yang sangat luar biasa semangatnya. Di sini saya mengucapkan selamat datang kembali di sesi kedua kemah. Nah, sebelum kita memulai sesi kedua kita pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit beberapa informasi yang penting. Bahwasanya kami menyadari gitu, beberapa teman-teman mungkin berhalangan hadir ya di sesi satu kemarin, ataupun nantinya mungkin ada sebagian teman-teman yang akan berhalangan di sesi ketiga nanti, maka jangan khawatir gitu ya teman-teman. Kami akan menyediakan rekaman seluruh sesi yang akan segera kami upload nantinya di YouTube channel kami dan akan kami bagikan linknya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti informasi dari kami. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwasannya agenda kemah ini kami rancang sebagai agenda yang rangkaiannya itu saling berkaitan dan berkesinambungan gitu. Jadi antara sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 itu materinya ini ya berkesinambungan gitu. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang basic dan fundamental design, maka di sesi kedua ini kita lanjut untuk lebih mendalam memahami apa itu warna, apa itu color, typography, dan juga layout. Nanti baru di sesi ketiga ataupun di sesi akhir kita sempurnakan dengan bagaimana membuat branding visual yang baik, bagaimana membuat branding visual yang konsisten. Nah, mungkin tambahan sedikit ya, kenapa sih kita harus belajar desain gitu di era sekarang ini ya? Kita tahu sekarang hidup di zaman yang penuh dengan digital gitu ya. Maka dakwah saat ini, dakwah pada era ini tidak hanya lewat mimbar gitu kan. Dakwah hari ini tidak hanya dengan ceramah. Di tengah derasnya arus informasi digital, desain adalah bahasa yang paling cepat ditangkap. Kemampuan kita merancang konten yang baik, yang informatif adalah kunci untuk menjangkau audiens dan menjadikan misi dakwah kita menjadi ikonik di mata publik. Maka mari teman-teman sama-sama kita manfaatkan agenda ini, agenda kemah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita ini, semangat belajar, dan mari kita mulai sesi kedua hari ini. Terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih ya kepada pemateri kita pada malam hari ini, Bang Rodi Baskara Putra, yang telah meluangkan waktunya. Silakan teman-teman ambil ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nanti juga ketika sesi tanya jawab, silakan tanya apapun gitu ya. Tanya hal apapun gitu ya. Sampai benar yang misalkan teman-teman kurang pahami, tanya saja apapun, tidak masalah. Insya Allah kami sediakan ya waktu yang cukup. Itu saja dari saya pribadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi fathun qarib. Abasyiril mu'minin. I'diluhu aqrabul taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Fahrudin atas sambutannya sebagai Koordinator Ikhwan Divisi Media LDK SFDI. Baik, sebelum masuk kepada
materi, saya sebagai MC dan moderator izin membacakan profil atau CV pemateri kita pada malam hari ini. Perkenalkan, beliau adalah Bang Rodi Baskara Putra SAG. Beliau telah menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2019 dan telah menyelesaikan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1 Studi Agama-Agama pada tahun 2024. Beliau memiliki begitu banyak pengalaman organisasi, yaitu sebagai Koor Divisi Syiar Submedia LDK Syahid Fakultas Usuluddin 2020-2021, Koor Media Sub Bidang Sosial LDK Syahid 2022-2023, Koor Submedia Komisi D atau Humas dan Media FS LDK Banten 2024 hingga sekarang, dan pengurus PC IKPM Bekasi Divisi Logistik 2020 hingga sekarang. Dan tentu saja begitu banyak pengalaman kerja beliau, yakni di tahun 2024 sebagai sosial media spesialis PT Sintesa Persada Teknologi, dan di tahun ini sebagai digital marketing PT Sintesa Persada Teknologi. Baik, itulah profil singkat beliau yang luar biasa. Langsung saja, mari kita sambut dulu Bang Rodi. Assalamualaikum Bang Rodi. Halo. Apakah udah siap nih memberi materi kepada teman-teman yang ada di sini nih? Ya, suara masuk ya? Halo, masuk gak? Masuk, Pak. Masuk, Bang. Masuk. Ini tuh. Iya, Masuk. Siap. Langsung saja, mari kita sama-sama dengarkan materi dari Bang Rodi. Ya, kepada Bang Rodi dipersilakan. Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabnastain wala umuri nawaddin. Salatu wassalamu ala arsatil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman LDK Said FDI ya, media yang udah memberikan kesempatan untuk memberikan materi dalam kegiatan kemah ya. Sebelumnya Anda belum pernah memberikan materi dari luar fakultas gitu, baru sekarang. Jadi ini experience pertama. Jadi kalau misalnya ada yang kurang mohon dimaklumi ya. Tapi insya Allah udah aneh siapin beberapa ilmu dan pengalaman gitu ya selama aneh kemarin mengikuti organisasi dan masa kuliah gitu. Mungkin langsung aja aneh saya screen ya. Hmm. Udah kelihatan belum ya teman-teman ya? Aman Udah Bang, ya? aman. Sudah, Bang. Oke. Aman. Ada, Oke, Bang, ada. siap. Ya. Oke, di sini kalau misalnya Anda pengen lihat nih anggota apa pesertanya macam-macam ya. Ada dari luar fakultas dan di luar kampus juga. Dan mungkin sih juga ada maba ya. Sebelumnya buat maba nih coba reaction coba. Karena pengen tahu isinya maba ada banyak gak? Yang kemarin baru ekspresikan. Sebelumnya Ya, coba maba nih, maba. mana nih? Maba Sebi. Bang nih. Oke, mau ya banyak ya. Ada dari NTB juga. Ya, saya dari Depok. Terus macam-macam dari Depok, Bekasi. Oke, sebelumnya Bang, saya Bang. Pengantar menyapa. oke. Dari Bogor, Bang. Sebelumnya nih Dari jawab Bogor. Bogor.
Ya, Bogor. Main juga. Bang, dari Bogor. Jakarta bang, Jakarta. Dari Ya, Tanggi. hadir. Bekasi ada Bekasi ya, Bekasi ada nggak? Dari Jakarta, anak Institut Sebi bang, Sebi Ada bang, Depok. Bekasi Oh, bang, oh, Bekasi. Bekasi oh, bang. Bekasi, Bekasi. Oh, Oke. ada Depok juga bang, di Depok. Bekasi ini. Iya, iya. Banyak bang, banyak. Dari Banten bang, dari Banten. Macem-macem ya. Oke, ini acara semua nih, jadi harus semangat ya. Jadi sebelumnya juga ucapin selamat datang, Papua bang, Papua. selamat bergabung. Ya, selamat bergabung buat Udah maba, sim, udah sim. maba Kak Said khususnya, terus sama ada maba-maba yang lain. Jadi ini sebelum apa buat maba nih khususnya. Ini kan antum baru pertama kali nih masuk. Jadi pesan dari Anda, antum cari skill dan minat dari sekarang gitu. Apalagi kalau misalnya antum pengen belajar desain, nah mungkin dari sekarang gitu ya. Karena aneh dulu waktu kuliah itu ya pertama kali ngedesain ya waktu maba gitu. Ya. Oke itu mungkin beberapa pembukaan ya. Oke langsung aja. Nah, kita akan mulai dari color, typography, and layout. Sebenarnya ini materi ini tuh berjenjang ya. Banyak gitu yang dibahas dan apa pendalamannya itu sangat luas. Apalagi color. Nah, color ini tuh kalau misalnya antum apa belum bisa mengimplementasikan secara bagus dan serius ya itu dari pesan dakwah dan atau antum yang membuat desain apapun itu nggak bakal nyampe gitu. Nah, ini kita akan masuk dari colors ya. Nah, colors ini tuh apa ya bahasanya? Ilmu kalau di dalam desain itu hal yang paling menjengkelkan dan yang paling susah itu ya colors gitu. Karena dulu itu ada juga penyakit itu colors. Menentukan colors itu gimana sih? Jadi sebelum kita menentukan colors itu kita tentuin dulu nih kita harus tahu nih psikologis warna gitu. Nah, di sini ada berapa psikologis warna yang udah yang macam-macam ya. Untuk kalau misalnya pernah lihat logo-logo brand-brand terkenal ya, kayak apa misalnya? Ada Shopee, ada Bank BCA, Mandiri, sebagainya. Nah, itu ada warnanya. Nah, di setiap logo itu pasti ada makna sendiri dari warna tersebut. Misalnya ada biru. Biru kan kalau misalnya kita lihat itu dia biasanya di logo-logo kayak bank-bank terus keuangan finance lah. Nah, itu ada makna sendiri yaitu seperti kepercayaan, royal, terus damai gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau antum lihat rata-rata bank itu logonya pasti biru. Ada juga kayak Shopee itu oranye. Biasanya oranye itu ya happy, senang, senang berbelanja gitu. Nah, itu kenapa Shopee itu pengen di logo itu ada warna oranye. Terus ada merah. Merah itu ada keberanian, kekuatan, dan sebagainya. Terus ada hitam juga. Hitam itu lebih ke dark, apa bahasanya itu lebih elegan lah gitu. Terus ada putih dan sebagainya. Nah, dari psikologi warna ini, antum juga antum tentuin dulu nih warna apa yang mau antum masukkan dalam desain antum. Misalnya antum pengen buat flyer atau kegiatan apapun itu gitu. Nah, antum cek dulu nih temanya apa gitu. Misalnya kayak mana. Di kamar kan desain gitu. Terus kamar ini kesannya ya ada hutan-hutan sebagainya itu udah pas tuh dari flare-nya kan ada ada pohonnya, ada tendanya, ya, kemah pas terus ada warnanya juga solid gitu sesuai. Nah, itu udah masuk tuh. Misalnya kayak misalnya ada acara-acara apa kementerian gitu. Misalkan mereka rata-rata kalau nggak pink ya purple ya itu kan warna-warna feminim gitu. Kalau misalnya apa kajian misalnya warna-warna yang formal kayak biru atau misalnya ya yang soft-soft lah yang damai gitu. Coba kalau misalnya kita analogikan misalnya gigi antum suruh buat flyer kemuslimahan gitu. Saya apa kemuslimahan gitu. Nah,
Antum milih warna itu bukan pink atau purple tapi warna hitam. Kira-kira pada komplain nggak itu? Komplain kan? Nah, itu karena apa? Karena apa? Kita memilih warna itu asal-asalan nggak sesuai dengan tema dan psikologis warna yang udah ditentukan gitu. Nah, lewat. Nah, terus di warnanya juga ada beberapa istilah ya. Ini juga ada istilah-istilah warna yang mungkin agak, yang mungkin kalau misalnya antum pertama kali dengar atau misalnya baru terjun ke dunia desain itu pasti baru tahu nih kalau misalnya warna itu ada beberapa istilahnya. Itu ada Hauxite itu bercampur dengan warna hitam, biasanya ini warna-warna yang dark gitu ya. Terus ada putih, biasanya ini cerah. Apa warnanya? Kalau misalnya kita ngegeser ini, di sini kan kalau grunge kan. Nah, itu kalau misalnya kita geser misalnya hitam misalnya. Nah, kalau misalnya kita geser ke sini dia makin hitam, terus ada putih juga. Kalau misalnya putih ya cerah, terus ada abu-abu. Ya. Ini juga menentukan warna itu dark apa soft gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menentukan warna kegiatan itu misalnya cerah, ya udah kita tentuin aja warna ini tuh di titik warna putih gitu. Nah, insya Allah ntar dia mau merah, mau kuning, mau biru, ntar dia cerah warnanya. Beda kalau misalnya kita pengen acara ini tuh ya udah bisa nggak elegan lah gitu. Ya udah kita tentunya agak-agak gelap gitu kan. Berarti kita tentunya yang hitam. Berarti kita geser ini agak dia itu ke hitam-hitaman kita ambil dari sini. Terus ada abu-abu itu soft lah. Kita bisa ambil dari sini. Nah, jadi kalau misalnya warna itu kan nggak satu warna aja, jadi macem-macem gitu. Nah, itu untungnya di mana? Di sini gitu. Nah, terus ada dua jenis dalam dunia desain dan percetakan tuh ada dua apa format warna ya, itu ada RGB dan CMYK. Nah, kalau RGB ini biasanya kalau kita pakai buat acara buat flyer gitu kan, warna-warna flyer tuh RGB misalnya. Nah, itu buat digital kalau misalnya percetakan itu disarankan pakai CMYK karena dia lebih tajam. Kalau misalnya kita nyetak satu apa sih banner misalnya, terus kita apa formatnya RGB itu nanti biasanya warnanya itu berubah. Kalau nggak pucat ya pudar gitu. Makanya harus tentuin warnanya CMYK. Nah, terus ada namanya color wheels. Color wheels ini apa gitu? Yaitu adalah roda, roda colors lah bahasanya. Nah, ini yang menentukan kesolidan suatu warna gitu. Ya. Misalnya, di sini ada namanya kompartemen, yaitu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia segitiga gitu. Misalnya kita nentuin warna merah. Merah ini pasnya kalau misalnya dari kompartemen tuh biru misalnya. Terus misalnya ini kuning misalnya. Nah, itu juga disesuaikan lagi gitu. Disesuaikan, dirapih lagi gitu. Sebenarnya ini warnanya ini bukan kayak gini ya. Ini harusnya warnanya itu gradients. Cuman aneh dapatnya ya ini referensinya kan. Terus monokrom, monokrom itu dia itu samping ya. Misalnya ini hijau, hijau muda, hijau tua, hijau muda, terus ada warna kuning. Nah, itu biasanya monokrom, warna itu lebih ke ya udah satu warna tapi dia warnanya itu cuman ya ngegeser-geserin kalau grand saja gitu. Terus selanjutnya ada analogos. Analogos ini dia lebih ke bersinambung atau berputar lah. Ya misalnya kita pengen ngambil warna dari pink, purple, sini muter ya. Terus ada namanya trading dari sini ya berlawanan. Ini kan segitiga, ini berlawanan. Misalnya merah, oranye ke biru, kuning ke pink misalnya. Nah ini sebenarnya kalau mau itu warna itu nggak harus pakai color balance. Kalau misalnya antum masih pemula ya, itu mending lebih apa bisa disarankan mending pakai color langsung pakai color palette aja gitu. Nah itu bisa cari di mana? Ya itu bisa cari di colors. Oke, mungkin kita bisa contohin jam sih colors gitu ya. Nah, ini color.
Dari sini bisa kita bisa nentuin warna di sini gitu. Jadi nggak harus pakai apa colorwash ya itu kalau colorwash itu lebih ke pro sih sebenarnya. Nah, kita bisa tentuin warna di sini, kita sesuaikan aja. Kita pengen warna apa sih? Di sini banyak beberapa rekomendasi kayak colorful dan warna monokrom. Nah, ini kan ada color ini kalau misalnya antum bingung nih, apa sih bedanya colorful sama monokrom? Nah, monokrom tuh kayak gini. Monokrom tuh warnanya tuh ya udah biru tapi birunya muda, tua, biru tua, biru muda. Nah, terus kalau saya colorful ya misalnya warna-warni nih. Terus tetangga yang ini gitu. Kayak gitu. Nah, itu rekomendasi kalau web untuk mencari warna ya. Nah, terus tips dari warna seperti apa gitu? Yang pertama itu formalitas acara. Nah, carilah apa formalitas acaranya kira-kira caranya apa sih yang pas gitu. Misalnya acara kajian, ya udah cari aja warna yang soft atau misalnya warna yang ya nggak terlalu rame lah. Terus nuansanya, misalnya nuansanya nuansa Islami gitu ya. Kita cari warna yang sesuai dengan apa Islam misalnya hijau gitu. Saya ya yang soft lah terus tema nah tema kita sesuai juga temanya jadi jangan asal tentuin warna gitu ya karena rata-rata orang pertama kali bikin desain adalah yang penting bikin gitu warnanya apa aja gitu misalnya acaranya kemuslimahan tapi warnanya hitam gitu dikasih backgroundnya hitam ya itu beda lagi ntar acaranya gitu jadi acara-acara yang dark gitu kan menyeramkan. Nah, ini contoh-contoh beberapa pendapatan warna yang pas ya. Itu kayak misalnya formal. Nah, formal ini kayak webinar nasional, pelatihan nasional, terus acara-acara gede lah gitu, yang melibatkan beberapa pejabat atau misalnya acara resmi gitu. Itu pertama tidak terlalu kontras, kalem dan netral. Nah, kalau misalnya background ini cari warna yang cari warna tengah atau paling muda atau paling tua. Nah, ini terlihat. Misalnya warna colorful biru ini kan soft nih, netral, kalem gitu. Nah, terus kalau misalnya kita menentukan warna ini nih, kita udah dapet nih colorsnya, udah dapet nih paletnya. Nah, terus gimana cara nentuin di backgroundnya gitu? Misalnya nih, cari warna tengah atau paling muda atau paling tua. Kalau misalnya background itu, ya itu nentuin warna. Kalau misalnya pengen warna background itu terang, ya udah kita ambil aja warna di sini gitu. Eh, kita ambil warna di sini. Nanti dia terang. Kalau misalnya terus elemennya itu gelap gitu. Terus kalau misalnya pengen warna backgroundnya itu dark atau misalnya nggak terlalu terang ya udah mengambilnya yang gelap gitu. Gelap terus ininya terang gitu ya. Jangan dibalik. Misalnya nih, ini warnanya biru. Antum misalnya ini warnanya udah hitam nih. Terus ini sama antum samain juga kelihatan ya, ya kan? Jadi ya harus diterangin gitu, harus dibedakan. Jangan jangan hitam semua. Jadi nyaru atau misalnya ya nyaru lah bahasanya. Ya gitu. Jadi harus berlawanan misalnya nentuin warna tuh gampang. Kalau misalnya backgroundnya terang nih, ya udah digelapin. Kalau misalnya backgroundnya gelap, diterangin. Udah, simple. Terus ada semi formal. Nah, semi formal nih seperti musyawarah atau misalnya kajian. Ada warna warna kalem, Fabians atau netral. Nah, di sini kan warnanya semi formal tuh ya apa namanya? Nggak terlalu inilah rame gitu, kalem gitu ya. Ini kalau udah solid nih warnanya nih. Nah, samain aja kayak tadi. Misalnya untuk pengen nentuin warna ya gelap ya udah terang.
Ya, ini contoh formal dalam kajian atau misalnya musyawarah. Misalnya kita bentar lagi ada muker nih, ada musaf misalnya. Ada musaf misalnya, musaf atau musa gitu. Nah, itu biasanya cari warna-warna yang formal aja lah, non apa semi formal gitu, yang kalem gitu. Biar nggak terlalu rame kelihatan. Terus ada informal, informal itu kayak konser, apa meet atau greet ya. Itu lebih bebas lah warnanya. Saya warna itu apa nggak rame juga nggak apa-apa gitu. Yang penting masih kelihatan bagus dan nggak dan kontras gitu. Ya, ini beberapa contoh warnanya. Misalnya kan kalau saya ada kegiatan gathering kan unik-unik tuh. Misalnya ada gambar pantai, misalnya kalau saya mau ke pantai kan, misalnya terus ada ke taman gitu. Berarti backgroundnya ya udah taman-taman gitu, itu nggak apa-apa. Ini ada beberapa sifat ya. Ini contohnya kalau misalnya antum ada flyer lomba gitu, ya berarti dari warna itu yang buat bikin orang tuh semangat ngeliat gitu. Misalnya merah sama kuning gitu. Ya, jangan bikin flyer lomba terus backgroundnya gelap gitu. Ya orang males ngeliatnya gitu. Dia cari warna yang orang tuh bisa semangat gitu. Saya yang jereng lah gitu. Misalnya bikin flyer lomba Mobile Legends misalnya. Itu kan rata-rata kalau nggak ungu, ungu ngejreng dan sebagainya gitu kan. Nah, itu carilah warna yang bikin orang tuh semangat ngeliatnya gitu. Terus ada damai misalnya antum bikin flyer apa misalnya perdamaian atau misalnya bikin volunteer, flyer volunteer nah itu bikin flyer yang ke saya itu damai dan orang tuh tersentuh gitu. Jadi misalnya seperti warna hijau. Nah, warna hijau ini rata-rata ya sering dipakai buat kegiatan-kegiatan di selama atau misalnya volunteer gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh pendapatan warna yang nggak pas gitu. Yang pertama ini ada nggak kontras nih. Coba lihat nih warnanya, kontras nggak kira-kira? Enggak kan? Nah, ini kalau saya diimplementasikan ke desain, itu nggak nggak nyambung. Ini contoh aja nih. Misalnya nih, background-nya ini. Ya. Paletnya ini, saya paletnya ya. Ambil iklan misalnya. Nah, terus misalnya ini. Kelihatannya enak nggak? Enggak kan? Nah, coba. Kelihatan kan? Nggak enak dilihat gitu. Warnanya tuh kok kayak bikin mata sakit gitu. Nah, terus ini ada yang lemah. Lemah ini monokrom ya. Atau mungkin warna monokrom. Terus asal-asalan gitu. Ini sering terjadi dan sering apa pemula-pemula atau misalnya yang baru pertama kali desain tuh warna itu ya nggak tahu monokrom tuh kayak gimana gitu. Asal aja. Kayak gini misalnya. Ini kan palet ya. Nah, misalnya ini kambing apa ini backgroundnya ini. Oke. Aduh, melek. Nah, kayak gitu contohnya. Saya ini warnanya nyaru gitu. Ya, jadinya nggak kelihatan backgroundnya. Jadi orangnya itu apa sih ini? Nggak jelas layernya. Warnanya aja udah nggak jelas gitu. Gimana orang mau melihat apa ini tuh acaranya apa maksudnya gitu. Karena dari segi warnanya udah nggak kontras dan nggak kelihatan sama sekali gitu. Itu ya contoh makin warna yang salah. Nah, jadi ini sebenarnya masih apa? Ada banyak sebenarnya penerapan warna sebagainya itu yang harus diperhatikan karena warna itu kalau misalnya kita belajar nih itu nggak sekali langsung bisa pasti harus berkali-kali kita buat gitu nanti lama-lama antum udah biasa oh ini warna kayak gini oh warna kayak gitu gitu jadi kalau misalnya antum udah sering bikin itu pasti bakal nemu style antum dalam warna gitu
Nah, itu selanjutnya ada tipografi. Nah, tipografi ini ilmu yang tentang huruf, font, untuk mendapatkan informasi yang secara maksimal. Jadi ada dua jenis ya, itu ada typeface dan fonts. Nah, typeface ini apa? Itu merupakan perajaan yang membentuk karakteristik atau satu kumpulan huruf yang memperbedakan dengan jenis huruf lain. Misalnya ada Poppins, ada Montserrat. Nah, ini kelihatannya dia ini satu jenis, cuman dia beda. Beda apa? Satu sifat lah, misalnya dia sifat tapi beda jenis gitu. Jadi Poppins sama Montserrat. Terus font. Nah, font ini kumpulan lengkap dari huruf, angka, simbol, atau karakter yang memiliki ukuran karakter tertentu. Nah, misalnya ada di Poppins itu ada Poppins reguler, medium, extra large. Misalnya. Terus ada Montserrat. Montserrat juga beda-beda. Ada reguler, ada medium, ada extra gitu. Nah, itu dia lebih ke tebel aja gitu kalau fonts. Nah, kalau typeface ini lebih ke jenisnya. Terus ada namanya klasifikasi font. Nah, tadi itu contoh dari ini sans serif gitu. Sans serif itu warna apa font yang tegak atau memiliki hook pada ujungnya. Ya ini Popis nih. Popis ini cocok buat apa? Acara-acara formal, terus acara apa flyer-flyer yang kelihatannya ini ya apa resmi lah gitu bahasanya. Terus ada yang namanya serif. Nah, serif ini huruf yang konteksnya ini rumit atau misalnya itu dia ada ekornya gitu bahasanya. Jadi kan nggak ada ekornya kalau sans serif. Kalau serif ada ekornya. Misalnya ada serif, ada brief serif. Ini cocok buat body text. Misalnya tema acara, terus ada apa acara-acara yang non formal lah. Tapi rata-rata orang itu jarang pakai serif. Rata-rata sans serif karena apa? Cari aman. Kalau misalnya beda warna, beda font sendiri apa? Fontnya beda, lah udah. Kalau nggak spellernya acak-acakan ya orang susah bacanya gitu. Terus ada namanya script. Script ini tulis tangan. Ya ini biasanya apa kayak bikin headline gitu. Headline yang apa yang gak resmi lah bikin acara-acara peringatan atau acara lomba atau sebagainya gitu. Terus ada namanya dekoratif ini lebih ke kayak graffiti terus kayak tulis tangan apa tulis tangan pensil lah gitu. Ini lebih ke non formal lah. Nah, ini ada beberapa situs ya, kayak ada Font, Google Fonts, atau Font Squares. Nah, ini kalau misalnya antum bikin desainnya itu di luar Canva misalnya di Adobe Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop misalnya. Nah, itu antum bisa cari fontnya itu di DaFonts atau Google. Nah, kalau misalnya di Canva itu sebenarnya bisa nambah font ya. Misalnya di sini mungkin ya. Nambah font itu di Canva juga bisa sebenarnya. Cuma ini ada beberapa update karena lupa caranya. Tapi kalau misalnya antum mau dapat font yang bagus, terus mau masukin ke Canva juga bisa, mau dimas buat Adobe atau buat di Adobe juga bisa. Gitu. Terus ada namanya istilah tipografi. Nah, yang pertama ada kerning. Nah, kerning ini space atau antar dua huruf. Misalnya ini antara spasi ya. Nah, jadi spasi juga penting. Antum buat skripsi kalau misalnya spasinya atau buat makalah, buat spasinya itu acak-acakan. Orang pasti bacanya itu sakit mata gitu. Atau enggak dosen antum gitu. Pasti langsung dapat D kalau misalnya spasinya itu langsung lebar atau enggak tipis gitu. Nah, di sini tuh harus diperhatikan gitu. Namanya spasi. Jadi spasi itu jangan kepanjangan, jangan kejauhan, jangan kedekatan. Tapi harus sesuai orang itu antum bisa baca lah minimal gitu. Terus ada namanya tracking yaitu penyesuaian space antara keseluruhan pada font. Nah, ini jarak ya. Jarak font atas bawah. Nah, ya. Misalnya apa? Dari
apa pakai. Nah ini kan ada tracking nih misalnya dari space ini kan jangan kejauhan misalnya, jangan kejauhan, jangan kedekatan gitu. Sama dari jarak ini jangan kejauhan, jangan kedekatan. Jadi harus apa namanya dari apa dari rekening ini sama tracking ini harus nambung. Jangan sampai font ini tuh acak-acakan gitu dari segi space-nya. Terus ada mail landing. Nah, landing ini sesuai space ya. Jadi agak sedikit keliru ya. Kita ada contoh landing yang pas ya. Seperti ini contohnya. Terus ini yang salah. Ini kejauhan. Ini yang benar gitu. Jadi harus diperhatikan juga nih dari segi space atas bawah sama apa dari spasinya. Spasi setiap paragraf atau dari setiap huruf. Terus ada mail sensi fonts. Nah, fonts itu jangan antum jangan sampai kena copyright. Desain itu pas desain itu aman dari copyright nggak tentu. Nah, bisa jadi kena. Dari apa? Dari font. Jadi antum harus sesuaikan nih fontnya. Jangan sampai font-font yang berbayar antum ambil secara ilegal terus pakai desain tiba-tiba lisensinya minta tanggung jawab. Kena dah antum. Makanya cari font-font yang gratis gitu. Di Canva tuh insya Allah udah gratis. Makanya rata-rata desainer itu pasti pakai font itu ya Monstera, Poppins. Udah itu paling aman tuh di situ. Jarang orang desainer tuh pakai font-font yang aneh-aneh itu takutnya kena lisensi atau nggak bayar, males lah gitu. Terus ada free personal, ada komersial ya. Beda-beda ya harus ditentukan. Jangan sampai asal milih font. Dan harus bersifat ya fontnya. Terus ada namanya panduan font, yaitu jangan pernah gunakan lebih dari 3 font. Ya, kalau misalnya antum buat desain udah kalau misalnya mau bagus ya udah satu fontnya juga nggak apa-apa gitu. Misalnya Poppins saya juga bagus. Misalnya Poppinsnya itu headline-nya buat head. Misalnya Poppins extra gitu, extra alert gitu misalnya. Terus sub-sub fillernya itu sub-sub fontnya itu font-font kecil misalnya font-font Poppins yang kecil misalnya medium gitu yang biasa gitu. Atau nggak dua lah minimal gitu. Minimalnya dua itu maksimal tiga. Jangan sampai lebih dari tiga. Karena kalau misalnya lebih dari tiga, empat misalnya, itu orang orang bingung bacanya gimana. Bisa headline-nya beda, terus sub temanya beda lagi, bawahnya beda lagi atau satu. Ah itu udah puyeng bacanya. Ya. Kayak font itu jangan lebih dari tiga. Terus perhatikan juga landing pada teks, perhatikan juga space atas bawahnya, terus spasinya. Yang ketiga jangan pakai font script ya. Font script itu antum jangan pakai font ini ya di script misalnya kayak gini misalnya ya misalnya gini. Jangan kayak gini, orang bingung bacanya apa ini. Puyeng kan bacanya. Mending apa jangan aneh-aneh lah. Udah saya font itu udah lah yang resmi aja pakai serif, jangan pakai sans serif, jangan pakai yang lain. Udah sans serif aja udah kalau sub 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 font gitu, sub sub apa info-info flyer, info jam tanggal, sub tema sebagai itu jangan aneh-aneh lah fontnya gitu. Ya. Terus kita lanjut ke ini ada contoh ya, font yang formal gitu. Ini bisa yang pernah Anda buat ya di fakultas atau di ranah univ ya. Nah, ini ada beberapa. Udah ini pakai font-font yang resmi aja, kayak misalnya ini Poppins ya. Ini apa? Monstera ya. Orang apa jadi orang enak bacanya gitu. Kalau misalnya fontnya itu nggak aneh. Orang bisa langsung, oh ini kegiatannya ini gitu. Misalnya UF, misalnya Islamic Fair gitu. Oh ini ya materinya ini A.
saya kasih terus ada Ustadz Rizal. Oh ini baca nih jamnya sebagainya. Nah, orang enak liatnya. Terus ada Rapimda misalnya. Rapimda jam berapa, siapa aja. Oh ada Pak Rektor datang sebagainya. Terus ada wali kota Tangsel misalnya. Itu baca gitu. Jangan aneh-aneh antum buat font itu fontnya di sub tema ini apa sans serif apa serif gitu. Nah itu orang nggak bisa bacanya gitu. Lanjutnya ada namanya layout. Nah, layout ini juga penting ya. Layout ini bahasanya ini kerapihan. Jadi kalau misalnya antum pengen lihat orang rapi apa enggak, ya itu lihat aja di orang bikin layout di desain tuh gimana sih? Apakah dia rapi atau enggak kalau saya desain ya. Nah, jadi layout itu ada beberapa kategori yaitu pertama ada Probix yaitu pengelompokan. Misalnya ini ada nama desainer ya, saling berkelompok. Misalnya ini contohnya ya, nasional. Terus materi sebagainya gitu. Ya. Terus ada margin. Margin ini dia rata kanan kiri. Di kanan rata, kiri rata. Rata-rata gitu. Ya. Terus ada namanya agreement rata kanan kiri. Nah, ini dia rata ke kiri. Set. Semuanya di rata kiri. Terus ada namanya kontras. Nah, kontras ini kayak headline misalnya, headline yang di spotlight lah. Ya, yang paling penting itu. Ini ada beberapa contoh. Kalau misalnya antum buat desain, itu perhatikan juga margin. Ini kayak ini margin nih. Margin namanya nih. Perhatikan margin, jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai kelewatan nih margin nih contohnya nih, jangan sampai kelewatan. Ya, kenapa kalau misalnya ini kelewatan, nanti berantakan. Terus ada namanya hierarki. Nah, hierarki ini seni untuk apa dalam baca desainnya itu. Misalnya layoutnya ini baca ini dulu, terus ini, baru ini. Baca ini, ini. Jadi kalau misalnya dalam desain tuh, misalnya ada sini Z gitu, misalnya. Ini, ini, ini. Jadi Z. Orang baca dari kiri, kanan, bawah lagi kiri, kanan gitu. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Misalnya seminar nasional, ini fontnya tengah ya. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Coba lihat. Kira-kira enakan yang mana coba? Pasti enakan yang ini. Lihat nih. Kalau misalnya ini, ya Allah, ini udah keluar, ini juga ratakan apa kiri juga nggak tahu gitu. Ini head marginnya juga berantakan gitu kan. Ini juga daftarnya, jadi nggak kelihatannya nggak enak dilihat gitu. Orang juga malas baca ini apa sih? Jadi orang nggak mau baca dan antum menyampaikan pesan itu atau misalnya menyampaikan flyer acara itu nggak dapat gitu. Maksudnya apa gitu? Jadi harus sesuai ya, harus sesuai dengan layoutnya gitu. Harus kepas sama margin. Kalau misalnya antum bingung cara nentuin margin gimana, ini bisa di file, terus pengaturan, pembuka margin. Nah, kan di dalam semua kan enak kan, nggak ada yang namanya keluar margin itu nggak ada. Mentok-mentok ya kalau misalnya kebanyakan infonya, ya udah dilewatinnya dikit, dikit aja. Udah, yang penting kanan kirinya tengah pas, jangan sampai dia kesini banget, jangan sampai dia kekecilan banget, nah, jangan. Disesuaikan gitu. Biar orang bisa baca dan enak dilihatnya, rapih lah. Ya, kayak gitu. Terus ini ada konsisten. Jadi setiap desain itu harus ada konsistensinya. Ya. Misalnya ada namanya perspektif, itu pengulangan. Jadi kalau di fonts itu harus pas gitu. Misalnya di headline ini. Misalnya headline itu 40, 40, 40 ukurannya. Ini maksudnya pengulangan ini ukuran ya. Maksudnya ini ukuran fontnya. Ini 18, 18, 18. Jangan antum 18, 21, ini
15. Nggak enak lihatnya. Jadi harus apa kalau misalnya perspektif tuh ya udah sesuai gitu. Dari sub tema, sub acaranya itu ukuran fontnya sesuai, jangan lebih, jangan kurang. Ya. Terus sampai ada yang namanya variatif. Variatif ini apa? Ukuran yang dari segi layout ini bervariatif gitu. Ya, ya nggak misalnya ini variatif apa? Misalnya dia nggak sampai kelewatan sini. Nah, jadi harus rapih dan variatif gitu. Jangan sampai dia ini berantakan. Terus ada namanya persuasif. Persuasif penekanan. Ya, penekanan misalnya headline itu harus ditekankan. Terus sama subnya. Misalnya ada tapi kan sebenarnya kemah tuh. Kemah itu kan headline-nya gede, font terus subtemanya kecil apa sedang gitu. Nah, itu harus ditekankan kemah. Baru yang sisanya itu sub-sub reformasi gitu. Jadi jangan sampai subtemanya gede terus headline kecil lah itu orang ngeliatnya tuh apa maksudnya gitu ya. Atau enggak misalnya ada foto materinya tuh gede, headline kecil. Nah, itu kelihatannya kelihatannya kayak wah, harus banget itu diliatin materinya ya. Jangan sampai yang tekankan itu bukan di tempatnya gitu. Harus sesuai tempatnya. Seperti ini contohnya ya. Perspektif itu pengulangan seperti ini contohnya kalau saya dalam segi penempatan ya. Penempatan foto atau elemen ya. Kayak gini konsisten. Misalnya ini contohnya kayak pejabat yang sama, misalnya kayak di kayak makan tuh sama tuh rata. Nah, itu contoh dari pengulangan atau perspektif. Kalau persuasif itu penekanan. Apa sih yang mau ditekankan? Misalnya ini materi, ini moderat ini materi, ini moderator ya. Jadi apa? Kalau misalnya di player acara terus ada dimasukkan moderator, moderator itu dikecilkan aja. Yang paling gede apa? Materi. Karena apa dalam acara pasti yang ditekankan siapa sih yang ngisi gitu. Oh, materinya ini, jangan sampai moderatornya gede, materi kecil. Jadi dikiranya yang jadi materi itu moderator gitu. Orang-orang, oh kok ntar kalau saya di acara, lo kok kebalik sih, bukannya dia moderator ya? Bukannya dia materi ya? Kok jadi moderator? Nah, kan bingung orang orang ngeliatnya gitu. Jadi harus ditekankan. Persuasif ini penekanan. Jadi ya digedein lah materinya. Baru moderator tuh nggak wajib sebenarnya. Cuma kalau misalnya emang pengen dimasukin ya udah kecil aja gitu. Terus ada namanya penyusunan. Nah, ini kalau misalnya antum lihat acara-acara gede misalnya, itu mengundang pejabat, ada rektor, ada bupati, ada wagub, ada presiden, itu disesuaikan dari posisi jabatan yang paling highlight. Misalnya menteri itu biasanya paling atas, ya menteri atas, terus sisanya itu ya misalnya apa materi-materi freelancer, terus bawahnya rektor, terus baru ketua gitu, ketua acara, ketua lembaga dalam suatu acara. Selain kayak rektor, materi-materi, terus ini ada Pak Walkot sama ini Polda, ini gubernur. Nah, jadi yang atas tuh yang paling tinggi gitu. Baru baru bawahnya, baru rektor, materi gitu. Jangan dibalik, rektornya di atas, wagubnya di apa? Gubernurin di bawah. Wah, udah antum bakal dicecer sama stafnya. Wah, ini kenapa ini kok di bawah ini? Apa gubernurnya gitu? Ya, bahaya. Antum bakal dicecer nanti. Jadi harus disesuaikan sama jabatannya gitu. Oke, sekarang kita coba ya. Mari kita coba. Misalnya. Eh, salah. Mari kita coba, kita praktek apa yang sudah di apa yang sudah kita kerjakan gitu. Misalnya kita mulai dari nol ya.
Ternyata kita kita mulai dari nol nih. Kita yang gampang aja gitu. Ya, misalnya kita acara kajian misalnya. Apa ya misalnya warna, kita nanti warna nih warna apa ya yang pas ya. Warna-warna ini deh. Pertama kita download dulu ya. Ya. Nah, terus kita udah dapat nih warnanya. Nah, udah dapat warnanya nih. Nah, kalau misalnya kita buat desain, yang pertama itu antum pikirkan, jangan pernah pikirkan elemen, pikirkan isinya dulu, ya, isi acaranya. Yang pertama pasti teks ya. Di sini Canva itu udah banyak fitur ya. Kalau misalnya antum pengen buat headline itu 3D ya udah di sini typex. Ya, ya nih, mau nge-lag, jangan yang ini deh. Nah, ini udah. Misalnya kita warnanya cerah aja ya. Boleh deh. Nah, tentukan nih fontnya. Misalnya apa ya? Kajian, kajian rutin. Nah, terus kita cari font yang pas buat kajian rutin apa misalnya? Ya kita cari aman aja lah, misalnya Poppins gitu. Oh, ntar. Misalnya yang sini nggak ada, ya udah kita cari aja yang sesuai gitu. Yang kelihatannya ini dia tuh serif ya, enggak mau serif ini ada sedikit error ya. Apa yang bisa mendekati ya? Ada text yang agak sedikit error. Jadi mungkin kita pakai font biasa aja ya. Kita text ini aja. Kita pakai teks. Misalnya kita pengen buat fontnya gede gitu. Buat apa buat headline-nya gitu. Kita tentukan ini namanya types. Nah, types ini kita tentukan yang paling gede. Nah, ini paragraf paragrafnya sih tajuk. Tajuk. Ah, iya, ini. Fine. Nah, dah kita tentukan nih dah apa apa fontnya. Udah kita tentukan warnanya juga. Cari yang warnanya itu cerah.
Ini pas nih. Kajian rutin. Terus shiftnya misalnya keutamaan sholat subuh. Sedekah subuh aja. Sedekah subuh. Nah, jadi kita fokus saja aja. Cari yang mana, apa kita quotes-nya ya udah nggak usah neko aja. Ketahuan sholat subuh misalnya. Ini digedein. Terus ini warna ini. Nah, terus dari dapat nih. Baru kita materi misalnya. Materi siapa ya? Misalnya ini deh. Saya kita hapus. Eh, apa sih? Ya, apa kita hapus. Misalnya ini, misalnya materinya. Terus kita buat-buat lah, kita hias lah misalnya. Nah, ini juga tentukan juga nih apa elemennya gitu. Elemennya kita tentukan. Warnanya apa gitu. Misalnya warna elemennya, eh, warna elemennya itu apa juga misalnya. Enggak, kalau nggak coklat, eh, ini deh. Nah, atau misalnya antum pengen hmm, ini dihias juga bisa sebenarnya. Oke, nah, misalnya kayak gini. Oh, salah, bukan yang elemen gitu. Nah, ini bisa nggak bisa. Nah, misalnya kita hias nih. Oke, misalnya ini ke sini. Terus kita sesuaikan lah warnanya gitu. Gitu, misalnya.
Kita aja kita buat kesannya keluar gitu. Kalau misalnya antum mau kayak gini, biar dia bentuknya itu beda, ada caranya. Misalnya kita buat sini, mana ya? Bukan di sini, bingkai, nah agak melek ya. Itu kayak yang rutin, nah dia udah dapet nih, udah tentukan nih materinya misalnya. Ya udah, misalnya ini udah dapat kajiannya, terus tentukanlah subnya, sub-sub ponnya gitu. Nah, bikin teks. Nah, misalnya ini tanggal, di materi hari Senin 20 Oktober misalnya. Ini misalnya jam 5 pagi misalnya. Terus ada masjid, masjid Istiqomah. Nah, misalnya dia udah tentukan nih subnya misalnya apa informasinya, dan tentukan juga apa mau ditaruh mana gitu. Nah, di sini misalnya. Dia juga cek juga nih udah sesuai margin belum? Belum nih. Kita bisa masukin lagi. Kita sesuaikan lah. Terus materi misalnya. Materi. Apa, materi aja. Terus ini ada namanya jabatan. Nah, misalnya ketua RW, ketua ini aja, ketua majelis, majelis
ketua majelis deh. Ketua majelis, nah, ketua majelis inilah, majelis dakwah misalnya. Ya udah nih, pokoknya kita ubah. Kita ubah juga. Terus kita rapihkan aja. Ya, terus kita tambahin info misalnya kontak hubungi. Sediakan ini aja. Infak misalnya. Infak terbaik misalnya. Nah, ini udah dapat infonya nih. Nah, terus kita tinggal dirapihkan aja gitu. Sama misalnya kajian rutin. Ini kan masih banyak nih space-nya nih, masih banyak space kosong kan. Terus misalnya kita bisa ini diedit di sini, terus materinya di tengah bisa ini misalnya. Terus sesuaikan aja. Yang penting itu infonya dulu apa? Yang penting itu infonya masuk. Nah, nanti kita bisa rapihkan lagi gitu. Kita sesuaikan lagi sesuai layout yang pas gitu. Nah, ini udah nih kita bisa naikkan lagi karena atasnya masih kosong kan. Misalnya di sini Senin. Kita juga bisa ditambahkan elemen ya. Ini agak sih lupa ya, agak lupa ya kalau misalnya ini bisa di bulat. Cuman ya udah kita sesuaikan aja gitu kan, serapihnya gitu. Buru-buru. Ini contohnya materi. Nah, terus kita tinggal rapikan nih. Tinggal kita kasih elemen-elemen aja gitu. Misalnya ini kan elemen bentuknya buat penerapan. Buat taruh headline-nya di sini. Terus ini, kalau misalnya untuk pengen menekankan orang-orang gimana sih biar orang itu bisa harus infak gitu. Ya udah antum gedein aja ini. Antum buat ini tuh headline paling gede gitu. Siapkan infak terbaik. Sediakan sih, siapkan. Siapkan infak terbaik. Nah, udah. Atau gedein ini biar orang tuh kelihatan tuh headline-nya headline gitu. Biar orang tuh ngeliat wah harus siapin infak nih.
Nah, ini misalnya udah nih, udah semua misalnya, udah semua infonya udah semua nih. Ya udah kita tinggal sesuaikan aja, kita rapikan lagi. Kita tengahin pasnya gimana. Nah, ini masih ke atasan ya kita passing ke bawah. Eh, terus fotonya saya kegedean, ya udah kita kecilin lagi. Jadi apa lewat itu disesuaikan teliti ya, harus teliti gitu. Kira-kira semuanya ini udah balance atau misalnya udah konsisten apa belum gitu. Nah, terus kita tinggal tambah aja terus. Kita, setelah itu kita tinggal hias-hias aja gitu. Kita hias-hias. Nah, kalau nutupin pattern ini tambahan ya. Kalau saya nutupin pattern itu, kalau misalnya apa, kalau mau nutupin warna yang solid, itu ada dua cara. Yang pertama itu antum bisa ini tuh di kayak gini misalnya, terus di gradients, di transparasi ya, di transparasi, atau ini warnanya disamain, ya, ini disamain, terus digeser. Nah, jadi kita sesuaikan aja. Yang penting dia nggak terlalu kelihatan harus colok lah. Nah, kita ada dua cara kalau misalnya tentuin gradients sih. Terus kita kunci, kita rapin lagi. Masih ada yang berantakan dikit. Nah, ini kurang kelihatan ya. Nah, terus kita udah, berarti ini contohnya. Ya, desain cepat dan tanggap. Sebenarnya kalau misalnya waktunya lebih cepat, bisa lah lebih diperbagus lagi gitu. Cuman ini agak buru-buru kan. Jadi kalau misalnya antum makin pro itu sebenarnya makin ya semenit udah jadi lah gitu. Atau enggak 2 menit, 3 menit. Jadi kalau misalnya sendiriannya, kalau misalnya buat desain itu jangan buru-buru. Antum pahami dulu temanya. Antum pahami dulu apa isinya gitu. Terus apa sering-sering yang namanya latihan dan perbanyak referensi gitu. Karena kalau misalnya antum kurang referensi itu bingung sendiri nanti. Nah, kalau misalnya buat orang pertama kali buat desain tuh terapin aja namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Mungkin yang materi kemarin udah pernah dibahas kan. Nah, itu mungkin bisa diterapin. Antum juga bisa nerapin juga di sini. Itu juga harus perhatikan dari warna, dari font, layout gitu juga harus kan secara apa mendalam ya. Dan apa layout itu juga kan juga dari apa pendapat apa posisi ya. Khususnya disesuaikan juga kalau misalnya layoutnya tengah, ya udah di tengah semua gitu. Jangan sampai dia itu ada yang geser dikit, nah itu jadi nggak kelihatan. Itu mungkin apa beberapa penjelasan ya dari praktek yang singkat ini. Eh MC Anda nggak berapa menit lagi ya kalau lebih tahu. MC berapa menit lagi? Hmm, ya sudah sudah cukup juga bisa bang. Tapi gimana? Apa materi sudah lengkap atau pemaparannya? Oh, kalau misalnya nggak kalau misalnya masih lama udah cukup. Cuman kalau misalnya apa tinggal dikit lagi ya udah nggak apa-apa. Ya itu nih ada itu Pak ya. Oke, itu aja mungkin beberapa penjelasan praktek ya
Mungkin nanti bisa nextnya bisa praktekin secara langsung. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan. Ini kalau misalnya waktu masih banyak, mungkin kita bisa tanya jawab ya, lebih banyak gitu. Betul. Oke, mungkin karena kasih ke MC ya. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang mesti dibingungkan, silakan ditanyakan gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bang Rodi Baskara Putra atas materinya tadi yang luar biasa, memaparkan secara lengkap dari warna, tipografi, hingga layout, juga menyinggung bagaimana mengambil warna untuk acara formal, semi formal, bahkan informal, bagaimana mengklasifikasikan font yang akan kita ambil, dan bagaimana perspektif dan arrangement dalam layout, dan masih banyak lagi tadi materi-materi dari Bang Rodi yang disampaikan pada kita. Dan bahkan tadi juga diberi contoh praktek secara langsung ya. Baik, sekarang sudah masuk di sesi tanya jawab. Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa lewat kolom chat atau on mic secara langsung. Ya, fadal teman-teman. Nah, ada dari saudara Subhan Mubarak dari Sebi. Assalamualaikum Bang, saya ingin bertanya di sini aja ya, soalnya saya sedang di luar. Kalau ngedit banner atau baju lewat Canva, bisa kagak? Ya, silakan Bang Rodi. Oke, langsung jawab ya. Eh, apa bisa ngedit di Canva buat bendera baju? Bisa, sangat bisa ya. Kalau misalnya lagi banner kan biasanya rata-rata teman-teman sini kan pada bikin apa banner di Canva ya. Ini anak saya screen lagi buat Canva. Nah, di sini antum bisa sesuaikan aja ukuran bannernya apa. Misalnya ukuran bannernya horizontal atau vertikal misalnya. Ya udah kayak buat desain Canva aja, desain-desain eh, misalnya kegiatan apa gitu misalnya. Terus antum downloadnya, kalau misalnya banner itu unduh ya, unduh. Terus eh, cetak PDF. Nah, cetak PDF ada dua pilihan nih, ada RGB sama profesional apa sama CMYK. Nah, kalau misalnya antum udah pakai Canva Pro itu bisa pakai CMYK, itu lebih tajam lagi nanti hasilnya. Kalau RGB itu dia lebih apa ya? Pudar lah atau enggak pucat dikit gitu. Karena dia bentuknya digital ya. Terus baju ini sebenarnya agak-agak susah sebenarnya. Kalau misalnya antum belum bisa bikin baju di Canva itu agak rumit. Karena elemennya itu kan dia agak susah ya. Karena mockup buat baju di Canva itu agak susah sebenarnya. Kadang buat PDH apa? Buat PDH FSLDK Bandung itu Anda buat di Canva. Karena apa? Karena di sini untungnya itu di sini ya tuh ada apa? Ada contohnya di sini. Nah, misalnya kayak gini kan PDF ada nih. Ya udah Anda tinggal ubah-ubah aja di sini warnanya. Terus ini Anda hapus-hapus. Ini disesuaikan lah gitu. Ini effort kalau saya buat baju di Canva tuh effort bener. Agak-agak susah, agak-agak ya agak inilah ribet gitu. Itu kalau misalnya kalau baju itu lebih baik ya buatnya di Adobe Illustrator atau misalnya di Microsoft sebenarnya. Cuman kalau misalnya teman-temannya pernah buat kaos itu buat kaos di Canva. Tapi elemennya ambilnya dari apa luar gitu. Saya elemen bajunya itu gambar dari luar, bukan di Canva-nya. Kalau di Canva cuma ngubah warna aja. Misalnya baju, ya kaos lah kaos.
Jadi ada kaos nih. Ya udah. Atau nggak kaos ini nih. Nah, ini kaos tinggal diubah aja warnanya, terus masukin aja gambar. Ini PDH juga disesuaikan aja gambar. Misalnya baju nih. Misalnya pengen baju warna hitam misalnya. Itu misalnya. Nah, terus gambarnya, eh, ini misalnya. Nah, ini. Ya udah kayak gini aja nanti. Ah, udah. Kemarin buat kayak gini kalau buat baju. Kalau misalnya gambarnya gambar dari luar ya. Ya udah kayak gini contohnya. Enggak gini. Nah, misalnya. Di bawah aja warnanya. Nah, ini. Nyaru ini. Ini misalnya. Enggak warna biru. Misalnya. Ya udah kayak gini aja contohnya. Kalau saya buat baju di Canva ya. Kalau tadi buat banner. Banner ya buat aja kayak flyer tadi. Cuman ubah aja ukurannya sesuai sama ukuran bannernya mau kayak gimana. Terus baju ya baju kayak gini contohnya. Kayak gitu sih kalau misalnya buat baju di Canva. Bisa, cuman kalau buat gambar sendiri nggak agak susah ya. Karena di Canva masih terbatas buat ilustrator elemen atau karakteristiknya lah gitu. Itu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bang. Agak berat nih. Izin bertanya, Hmm. tadi kan tentang color. Kira-kira untuk yang memiliki buta warna, bisa tidak Bang turun di media? Kalaupun bisa, bagaimana solusinya? Waduh, ini kasusnya baru nih. Eh, Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya buta warna ini kan dia ada beberapa tambahan apa beberapa fitur ya. Cuman ini agak siop karena ini baru pertama kali nemu kasus kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya untuk pengen terjun ke dunia media atau desain yang buta warna khususnya, ada misalnya buta warna ini macam-macam ya. Sebenarnya buta warna itu kan dia ada beberapa kategori ya dari segi buta warna apa itu bahasanya. Cuman kalau misalnya saya takut salah jawab, cuman mungkin aku nggak tahu kalau misalnya bisa apa enggak. Tapi insya Allah Nana bakal tanya sama yang lain, apakah bisa apa enggak. Karena jujur Anda belum belum pernah nemu kasus ada siapa gitu buta warna terus dia bisa. Tapi sepertinya bisa, tapi syarat ada beberapa metodenya gitu. Cuman Anda belum terlalu mendalami tentang masalah itu. Itu kalau misalnya Anda jawabnya asal-asalan kan takutnya nanti kalau misalnya ada yang tawarkan tiba-tiba oh ini katanya bisa kok, nah, ntar ada yang salah jadi gitu. Itu mungkin jawabannya eh mungkin bisa cuman agak gimana ya, belum tahu gimana caranya gitu atau metodenya atau misalnya bisa apa nggak, sebenarnya bisa pasti ada jalan. Kalau misalnya setiap ukuran tuh setiap ukuran pasti ada caranya gitu selama ada jalannya dan ada kemauan seperti itu. Oke, ada lagi. Oke, itu ada yang raise hand tuh Bang. Nabila. Oke. Ya. Boleh masuk nih Bang. Oh ya, silakan. Ya Bang, izin bertanya Bang. Tadi kan itu ada palet warna gitu ya Bang, color hunt. Eh, Gimana sih Bang tips cara mix and match dua color palette gitu Bang? Jadi kadang kalau cuma satu palette itu kayak kurang serk gitu Bang. Masih kayak Hmm. eh kurang nyambung gitu. Jadi apakah ada tips and triknya buat mix and match dua color palette-nya gitu? Ya, Bang. Mungkin itu. Oke. Terima kasih.
Oke, siap. Sama. Oke, gimana cara nentuin apa harus flash ya? Ada dua misalnya. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kita nentuin warna itu emang agak susah ya. Karena warna itu sangat luas dan sulit difahami dan harus dibiasakan untuk melatih skill dalam pemilihan warna. Nah, jadi kalau misalnya kita tentukan warna nih, apa namanya? Ini kan ada monokrom, ada namanya colorful. Kalau misalnya warna yang monokrom tuh kayak bosen ya kan kayak tadi. Nah, kalau misalnya kita tentukan dua warna, ya udah kita kalau misalnya udah pronik kita cek aja eh nah, tadi. Kita cek aja color wheels-nya. Misalnya sini deh. Nah, kita tentunya color wheels karena color wheels itu yang bahasanya bisalah menentukan warna apa namanya warna dalam desain gitu. Seperti ini contohnya. Mana ya? Ini aja. Eh. Maaf. Aduh. Ya berapa kita cek aja color wheels. Kalau misalnya tadi di sini kan udah ngejelasin nih color wheels yang ada berapa kategori. Kalau misalnya kita warnakan berarti kita bisa kalau nggak kompartemen ya tradix. Kalau kompartemen ya kita punya segitiga misalnya. Misalnya biru, apa merah, biru sama kuning atau enggak berlawanan gitu. Nah, ini mungkin aja. Misalnya ini primary colors misalnya. Misalnya warna yang berlawanan ada namanya biru apa kuning sama segitiga saya biru, misalnya biru atau enggak punya sama merah. Nah, tentunya aja warnanya di sini. Kalau saya pengen berlawanan ya enggak kuning sama purple. Kalau saya kita pengen nanti apa dari color sama bingung nih udah masih bingung nih. Jadi kita cek aja di colors. Ada enggak yang pas sama apa namanya? Kalau luar sih. Kita cari ya. Misalnya coba biru, kuning. Nah, ini pas nih. Jadi ini misalnya pas misalnya. Ini kayaknya ada di Canva. Nah, ini misalnya. Misalnya dua warna berlawanan. Ya udah, ini misalnya dua warna berlawanan. Tanggal segitiga, prediksi tadi. Biru sama kuning. Ya udah, kita cek aja warna yang kontras seperti apa. Kita saya biru. Biru tuh biru muda, ya biru muda sama kuning. Biru tua sama biru tua sama apa orange lah. Sama orange nih pas nih. Ya udah, ini kan berlawanan juga nih warnanya. Yang penting itu jangan sampai dia ini acak-acakan sama Carl. Kalau misalnya acak-acakan ya kayak gini jadinya hasilnya nih. Kayak gini hasilnya. Berlawan apa nggak sesuai dengan Carl. Jadi harus bersatu gini Carlosnya nih. Sesuai sama Carl. Jadi gimana cara nentuinnya? Ya cek aja Carl. Terus kalau bingung masih bingung referensi gimana? Cek aja di Colors. Masih bingung lagi? Cek referensi. Udah. Buka Pinterest, buka apa lagi tuh? Referensi-referensi misalnya IG kampus. Itu kan baik tuh contoh-contohnya. Nah, seperti itu apa? Seperti itu contoh-contoh dan sementok-mentoknya gitu kalau misalnya bingung cari warna. Kayak itu ya. Semoga bisa menjawab. Ya, makasih. Ini kayaknya ada tuh lagi. Ada satu lagi, Bang. Iya. Ya. Izin tanya, kira-kira tren desain kayak gimana sih yang banyak dapat perhatian atau sorotan di zaman sekarang ini? Oke. Gimana apa? Trend design. Kalau misalnya kita nentuin trend design itu kita cek aja
apa audiensnya gitu. Sasarannya mau apa gitu, sasaran sertanya apa. Misalnya Gen Z. Gen Z itu apa misalnya karakteristiknya? Simple, nggak mau ribet, terus apa elegan gitu. Ya udah kita tentuin trend desainnya apa misal apa namanya? Ya nggak terlalu neko lah. Nah, terus kalau misalnya acara-acara formal, misalnya acara-acara konser atau acara apa misalnya kegiatan-kegiatan yang ya via konser, ya udah sebenarnya konser ini apa gitu isinya. Misalnya konser Hindia misalnya, ya udah isi Hindia tuh apa sih filosofinya gitu. Terus apa lagi misalnya Pesta Pora acaranya acara happy atau misalnya acara-acara kayak pantai misalnya kayak isi suasana pantai misalnya misalnya. Ya udah sesuai aja font trend design yang di pantai itu kayak gimana ya temanya. Yang penting itu kalau misalnya tentuin trend design itu tentuin audiensnya, bukan tentuin di zaman sekarang. Kalau saya zaman zaman sekarang ya pasti sekelas desain yang vintage aja itu masih bagus sampai sekarang. Apa sekarang saya apa ya vintage itu desain-desain Metro. Desain Metro itu kan banyak tuh ada acara-acara konser itu masih bagus. Genji-genji atau misalnya yang suka-suka vintage bagus. Sebenarnya kalau misalnya kita nyesuaiin zaman, ya orang sesuai dengan selera gitu. Kan beda-beda. Ada yang orang yang mau selera zaman sekarang ya berarti temanya kayak gimana gitu. Tema acaranya kayak gimana. Mending sesuai tema dan targetnya, target audience gitu. Kalau misalnya kita, contoh misalnya sesuai zaman misalnya, kita pengen apa bikin player tentang Roblox ini misalnya apa suka Roblox Roblox misalnya. Nah, Roblox terus tapi sasaran-sasaran milenial ya nggak nyambung. Misalnya Gen Z misalnya bikin player buat Gen Z tapi isi acaranya isi playernya nggak sesuai audiensnya tapi harus sesuai dengan tema gitu ya nggak pas ya. Jadi kalau misalnya sesuai tren ya penting kalau misalnya kalau zaman sekarang yang penting rapi bisa dibaca dan enak dilihat dan pesannya tersampaikan dari warna, font, dan layout. Gitu ya. Kalau untuk jawaban yang satu ini. Itu, semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bang Rodi atas semua jawabannya. Baik teman-teman semua, sebagai bentuk apresiasi akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada pemateri kita, Bang Rodi. Kepada Ketua Pelaksana Kemah 2025, Saudara Muhammad Izzuddin Ramdhani, kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikat. Aku kan kayaknya darinya lagi belum standby ya. Aneh izin ambil alih. Izin Bang. Ini ada Oke. sedikit yang bisa kita kasih gitu ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah sharing nih sama kami khusus di media LDK Chat Fakultas Filsafat Islamiyah. Izin SS dulu ya Bang untuk dokumentasi. Aneh hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, cukup Bang. Siap dikembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana, kepada Koor Divisi Media LDK SFDI dan juga kepada pemateri Bang Rodi. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar seluruh rangkaian acara ini membawa manfaat dan keberkahan. Dan doa akan dipimpin oleh Saudara Ramadan Habibur Rahim. Kepada Saudara Ramadan Habibur Rahim, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Aziz.
Bila teman-teman sebelumnya, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Amin. antal wahhab. Allah Amin. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa daqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wa bahtikillahumma rabbitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakbuh wa syarah sudurraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiya ma'rifatik wa amitha al syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, Amin. amin, ya Rabbal Amin. alamin. Terima Amin kasih ya Rabbal kepada alamin. saudara Habibur Rahim. Kabul. Amin, amin. Baik, sebelum acara ditutup, marilah kita bersama-sama melakukan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta yang bisa on cam diperkenankan untuk on cam dan berpose dengan pose yang terbaik. Ya, yang bisa on cam diharapkan untuk on cam sebagai bukti konsistensi kita hingga di ujung acara. Ya. Sudah. Oke, sudah ya teman-teman? Ya, siap. Silakan operator, nanti bisa di SS. Oke, saya hitung mundur. Ya, 3, 2, 1. Baik, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman semua. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner, panitia, dan tentunya para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara pada malam hari ini. Kami juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk terus mengikuti rangkaian Kemah 2025 ini hingga sesi terakhir, yaitu sesi ketiga, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu pekan ini, tanggal 18 Oktober 2025, yang pasti dengan tema, materi, dan pemateri yang berbeda nantinya. Dan kami perlu sampaikan bahwa link klaim e-sertifikat yang akan dibagikan pada sesi terakhir. Jadi di sesi terakhir baru bisa teman-teman mengklaim e-sertifikat. Jadi pastikan teman-teman mengikuti ketiga sesi hingga akhir. Ya. Cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Wabarakatuh. Terima kasih juga di I love you. teman semua. Syukron bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.